Assalamualaikum. Kisah kali ini tentang awan yang bergerak untuk menyirami sebuah kebun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, ketika seseorang berada di suatu gurun Sahara di permukaan bumi, tiba-tiba orang itu mendengar suara di awan, "Siramlah kebun si fulan." Lalu awan itu berpindah dan menumpahkan airnya di tempat bebatuan hitam. Tiba-tiba salah satu saluran air telah menampung air itu seluruhnya. Kemudian orang tersebut mengikuti air dan ternyata ia sampai kepada seorang laki-laki yang berdiri di kebunnya yang tengah berusaha membelokkan aliran air itu dengan sekopnya. Kemudian ia berkata, "Wahai hamba Allah, siapa namamu?" Laki-laki di kebun itu menjawab, "Fulan," seperti nama orang yang disebutkan oleh suara di awan. Lalu orang di kebun itu balas bertanya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Orang itu menjawab, "Sesungguhnya aku mendengar suara di awan yang airnya ada di sini mengatakan, 'Siramilah kebun fulan,' seraya menyebutkan namamu. Apa yang engkau lakukan pada kebun ini?" Laki-laki di kebun itu menjawab, "Adapun bila engkau telah mengatakan demikian, maka sesungguhnya aku menunggu hasil kebunku lalu mensodakohkan sepertiganya. Lalu aku dan tanggunganku makan sepertiganya lagi, dan sepertiga sisanya aku kembalikan kepadanya, yaitu ditanam kembali." Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2288. Hikmah kisah ini yaitu pertama, dimudahkannya rezeki karena bersedekah. Allah berfirman yang artinya, dan barang apa saja yang kalian nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Saba ayat 39. Dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda yang artinya, tidak ada satu hari pun di mana seorang hamba berada di pagi harinya, melainkan turun dua malaikat, salah satunya berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak," dan malaikat yang satu lagi berdoa, "Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang bakhil." Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 428. Nabi Muhammad SAW juga bersabda yang artinya, "Sedekah itu tidaklah mengurangi harta." Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2001. Kemudian ada firman Allah juga yang dalam hadis qudsi yang artinya, "Berinfaklah wahai anak cucu Adam, niscaya aku akan berinfak kepadamu." Hadis riwayat Bukhari juz 3 halaman 286. Kemudian hikmah yang kedua adalah keutamaan memberikan nafkah kepada keluarga. Rasulullah SAW bersabda, dinar yang paling utama yang dinafkahkan seseorang adalah yang pertama dinar yang dinafkahkan kepada keluarganya, yang kedua, dinar yang dinafkahkan untuk hewan tunggangannya yang digunakan di jalan Allah, dan yang ketiga, dinar yang dinafkahkan kepada teman-temannya di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 691. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, satu dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau sedekahkan kepada fakir miskin, dan satu dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau nafkahkan kepada keluargamu. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 691. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, mulailah dari dirimu, maka bersedekahlah untuk dirimu sendiri. Apabila masih tersisa, maka sedekahkanlah untuk keluargamu. Apabila masih tersisa dari keluargamu, maka sedekahkanlah untuk kerabatmu. Apabila masih tersisa dari kerabatmu sesuatu, maka demikian dan demikian. Beliau bersabda, maka nafkahkanlah kepada orang yang ada di hadapanmu, di sebelah kanan dan kirimu. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 691. Wallahu a'lam bishawab. Sekian kisah kali ini, semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.